Pemirsa, untuk membahas terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif NetGrid Hadar Nafis Gumai. Selamat pagi, Bang Hadar. Selamat pagi Mbak Ardila dan Mbak Dila. Bang Hadar, ini bisa diberikan tanggapan nggak sih menurut Anda terkait pelaksanaan Pilkada pada tahun ini? Tentu saja bisa, tetapi apakah di semua aspek itu yang mungkin saya tidak mampu. Tetapi secara umum Pilkada telah berjalan dengan tidak ada korban ya kira-kira gitu. Secara umum kelihatan lancar begitu, terutama kalau kita lihat di hasil proses pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi yang harus kita juga pahami bahwa ini hanya satu bagian, sekalipun ini bagian yang sangat penting, dan proses ini masih terus berjalan karena hasil itu yang resmi dan keluar dari otoritas penyelenggara itu masih membutuhkan waktu. Ada proses rekapitulasi yang berjenjang yang makan waktu kurang lebih 2 minggu. Nah, ini semua juga yang harus kita pastikan berjalan dengan tertib sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Memang kita mendengar dan ada seperti tadi di berita sebelumnya, saya kira itu sesuatu yang cukup memprihatinkan. Banyak aparat kita dan pihak ASN atau juga money politics, saya maksudkan aparat dan pihak yang tadi ikut dalam ikut partisan ya di dalam proses ini, jadi netralitas mereka sebetulnya dipertanyakan begitu. Nah, jadi itu saya kira gambaran umum yang saya tangkap. Detail-detail ada sebetulnya keterlambatan logistik sehingga proses harus dilanjutkan, masih belum selesai pemungutan penghitungannya, terutama di daerah di Papua. Ada kecil-kecil terjadi aksesabilitas TPS itu sebetulnya tidak terlalu baik, sehingga ada orang tua, orang yang penyandang disabilitas sehingga tidak bisa melakukan pemberian suaranya dengan terlayani baik misalnya. Nah, itu terjadi, ada surat suara yang tidak bisa lagi dirubah karena sebetulnya ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, tetapi kemudian menjadi calon tunggal yang sebetulnya seharusnya ada surat suara dengan kolom kosong misalnya. Nah, itu akhirnya juga berdampak terhadap hak pilih dari masyarakat setempat. Ini scatter ya terjadi, tapi secara umum seperti saya sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Kalau soal tadi Anda menjelaskan bahwa soal netralitas aparat dipertanyakan begitu ya dalam Pilkada Serentak 2024 ini, begitu. Bagaimana dengan kecurangan-kecurangan yang diduga terjadi begitu, Pak Hadar? Bagaimana Anda melihatnya sebagai peneliti dalam Pilkada kali ini? Apakah kecurangan ini masif dilakukan dalam Pilkada Serentak 2024 ini? Ya, khususnya yang ketidaknetralan aparat ini, kemudian adanya money politics ya, itu memang persoalan yang sangat serius ya, khususnya yang terakhir ya di dalam pemilu dan pilkada kita. Jadi kita harus betul-betul mencari jalan ini, kita harus tata kembali supaya betul-betul di dalam penyelenggaraan pemilihan kita itu tidak hanya damai, tidak hanya artinya tidak ada ribut-ribut ya, tetapi juga harus bersih ya, di mana kita itu bisa memilih dengan leluasa tanpa adanya satu iming-iming atau dasar yang sebetulnya tidak tepat kita bebani di dalam proses memilih, sehingga kita juga bisa memilih secara hitung-hitungan yang rasional untuk mendapatkan siapa sih di antara para calon ini adalah yang calon sangat mungkin menjadi pemimpin terbaik di daerah kita gitu. Tetapi kalau kemudian ini persoalan membeli suara, persoalan money politics ini luas sekali, akibatnya pilihannya itu akan bisa menjadi sebetulnya bukan cerminan dari pilihan sesungguhnya gitu dari masyarakat kita, dan itu akan berdampak kepada pemerintahan 5 tahun selanjutnya, karena kita dapatkan sebetulnya orang yang tidak tepat, orang yang sebetulnya punya niatan lain untuk menjadi pemimpin nantinya begitu. Nah,
ini sebetulnya ada satu hal yang saya ingin angkat, yang saya sangat khawatir sebetulnya. Tadi saya katakan bahwa pemungutan penghitungan suara sudah selesai pada hari pemungutan suara tanggal 27 kemarin. Tetapi hasil itu masih dalam proses untuk ditetapkan secara resmi kemudian. Nah, dalam perjalanan ini juga sangat mungkin akan terjadi upaya-upaya yang memang menjadi rebutan kepentingan politik para peserta pemilu dan pihak-pihak yang memang memanfaatkan ruang untuk ikut campur, yaitu penetapan hasilnya gitu ya. Nah, sangat disayangkan sekarang ini penyelenggara pemilu kita tidak membuka hasil rekapitulasi sementara dari proses penghitungan suara ini. Nah, dengan tidak dibukanya ini, kemudian kita berada dalam ruang yang gelap ya. Memang terbantu ada pihak-pihak yang melakukan quick count misalnya, atau exit polling misalnya, tapi kita semua memahami keterbatasan cara ini atau metode ini. Yang terbaik sebetulnya penyelenggara sendiri itu membuka data yang mereka miliki dengan disclaimer bahwa ini masih sifatnya sementara. Sebetulnya ini dilakukan di pilkada dan pemilu sebelumnya. Mereka punya teknologi Sirekap, sudah diperbaiki terus teknologinya. Tetapi menjadi pertanyaan besar, kenapa kali ini mereka tidak membuka data tersebut? Jadi menurut hemat saya, penyelenggara pemilu ini bisa menjadi pihak yang berpotensi ikut merusak situasi. Coba kita ambil contoh di DKI saat ini, semua masih bertanya-tanya apakah ini nanti akan ada putaran kedua pemilihannya atau selesai di putaran pertama dan seterusnya gitu. Nah, ini sebetulnya bisa dijawab dengan KPU membuka sendiri datanya sekalipun itu data perkiraan sementara. Tapi Pak Hadar, kalau misalkan dari pantauan Anda ataupun dari observasi NetGrid kan menggunakan aplikasi Jaga Suara 2024. Kalau misalkan dari observasi NetGrid ini, apakah adanya penggelembungan suara ataupun jual beli suara di lapangan? Kalau menurut catatan kami itu tidak terjadi. Kami tidak mendapat informasi tersebut, karena begini, apa yang kami lakukan melalui Jaga Suara itu lebih terbatas mencatat dan mencoba memeriksa apakah hasil penghitungan suara di TPS-TPS itu ada yang keliru atau tidak, dan kemudian nanti dalam perjalanan rekapitulasinya itu juga ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai atau tidak, tetapi bukan pada proses di TPS di mana misalnya ada penghitungan yang terjadi penggelembungan atau ada persoalan manipolitik dan seterusnya begitu. Itu yang kami cermati, dan hasilnya sebetulnya menurut catatan kami ini kelihatannya ada satu pasangan calon yang memang mencapai lebih dari 50%, 50%, yaitu satu pasangan calon dengan 50,07 ya pencapaiannya. Jadi sangat mungkin dari data ini memang kita tidak akan ada putaran kedua. Nah, tetapi seharusnya sekali lagi yang secara resmi mengumumkan bagaimana hasil sementara yang mereka kumpulkan yaitu penyelenggara sendiri. Itu seharusnya. Nah, sekarang ini mereka tidak mengumumkan, padahal mereka punya datanya semua 100% dengan cepat, dan saya yakini mereka sudah baca data itu dan sudah mereka kumpulkan. Tetapi mereka tidak buka. Nah, di sini sangat disayangkan tidak dilakukan oleh KPU kita sekarang. Berarti penghitungan suaranya dari pengamatan Anda di kanal Jaga Suara ini? Jaga Suara. Iya, Jaga Suara ini berarti cukup berjalan dengan baik gitu ya Pak ya? Ya, jadi tidak ada jadi yang kami lakukan adalah mengajak masyarakat untuk mengumpulkan foto-foto C hasil di TPS-TPS, dan kemudian kami juga mengambil foto-foto yang dikumpulkan di KPU, dan kemudian kami memeriksa kembali hasil-hasil foto-foto tersebut, dan kami baca dengan teknologi hasilnya seperti apa, dan kami tabulasi sehingga kami dapatkan angka yang seperti kami umumkan di jagasuara2024.org. Sekali lagi seharusnya KPU membuka ini. Sekarang menjadi pertanyaan, maksudnya apa KPU tidak melakukan kerja yang transparan ini?
Baik, terima kasih banyak Pak Hadar Nafis Gumai selaku Direktur Eksekutif dari Netgrid. Semoga dengan diskusi kita tadi KPU ini mendengar dan melihat selalu serta-merta ini langsung membuka data-datanya ya. Terima kasih banyak Pak Hadar. Ya. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat Mudah-mudahan selalu, Pak. bermanfaat Mbak Atila dan Mbak Ila. Terima kasih.